Ya, baik kenal semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yaitu persamaan, reaksi Bapak, maaf kimia. Pak, saya izin off cam soalnya rada patah-patah gitu Pak. Oke, boleh aja. Ya, jadi kita akan bahas persamaan reaksi kimia, ya. Nah, Bapak contohkan dengan pemisalan ya. Ada sebuah reaksi A dalam kurung G ditambah B dalam kurung S gitu ya, menghasilkan C dalam kurung L dan D dalam kurung Q ya. Nah, ada juga di sini huruf kecil sebagai angka yang ada pada depan senyawa ataupun unsurnya ya. Sebelum kita masuk ke materi persamaan reaksi kimia, alangkah baiknya kalian mengetahui komponen-komponen yang ada pada persamaan reaksi kimia. Di sini ada kenapa? Nah, jadi kalau Bapak katakan ruas kiri, artinya itu adalah senyawa ataupun unsur, gitu ya, ataupun ya mungkin kita bilang partikel ya, yang ada pada sebelah kiri panel. Nah, ini ruas kiri yang disebut dengan reaktan atau bereaksi, gitu ya. Lalu kalau disebutkan juga ruas kanan, artinya adalah senyawa ataupun unsur yang berada di kanan panel, yang disebut dengan produk atau hasil reaksi, gitu ya. Nah, lalu ini apa yang ada di dalam kurung? Itu disebut dengan fasa zat. Boleh disebut dengan wujud zat ya. Dan apa itu angka di depan senyawanya? Gitu ya. Itu dikenal dengan istilah koefisien. Berbicara fasa zat, itu dulu kalian belajar tuh ada 3 wujud ya. Cair, padat, dan gas. Kimia ditambah 1. Oke, ketika kalian nanti bertemu dengan tanda kurung dalamnya ada huruf G, maka dia itu disebut dengan fasa gas. Sedangkan kalau dalam kurungnya itu adalah S, maka dia fasanya adalah solid atau padat. Kalau ada dalam kurung L, maka dia itu dari kata liquid atau cairan, ya. Dan kalau ada dalam kurung aki, dia itu disebut dengan aquos atau larutan. Perbedaannya kebanyakan untuk gas, padat, dan cairan itu adalah senyawa ataupun zat yang murni. Sedangkan larutan itu adalah campuran. Artinya sudah tidak murni lagi, sudah dicampur dengan zat yang lain. Oke. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang persamaan reaksi kimia? Ketika kalian sudah pandai dalam membuat sebuah reaksi, kalian pun nanti akan dapat meramalkan. Ketika A ditambah B gitu ya, nanti jadi apa? Gitu ya. Kalau sudah pandai di persamaan reaksi kimia. Yang pada akhirnya persamaan itu kalian harus setarakan. Jadi ada istilah setara. Setara itu ada 2 ciri. Yang pertama, gitu ya, ketika jumlah muatan total ya pada ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Yang kedua, jumlah atom pada ruas kiri itu harus sama dengan jumlah atom pada ruas kanan. Nah, dalam penyetaraan ini, supaya sama jumlah atomnya, nanti kita akan tambahkan angka depan yang dikenal dengan istilah koefisien. Contoh ya,
ada 2H2O. Nah, koefisien itu adalah angka 2. Oke. Nah, karena ada koefisien, maka jumlah atom senyawanya itu akan berubah, yaitu mengalihkan koefisien yang ada. Awalnya H itu cuma 2 atom, karena ada koefisiennya 2, maka dikalikan 2. Menjadi 4 atom H. Sedangkan O awalnya 1, karena ada koefisien 2, maka dia adalah 2 atom O. Oke. Nah, di dalam samaan reaksi kimia juga, itu ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Ya, ini metode yang Bapak istilahkan gitu ya. Yang pertama bisa menggunakan metode langsung, dan yang kedua adalah metode ABC. Ya, nah, kita akan bahas kedua metode ini ya. Sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu tentang komponen dari persamaan reaksi dan juga penyetaraan? Ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas, silakan kalian SS atau foto, karena ini harus kalian tulis di buku kalian nanti. Ada waktunya kita nulis ya. Sok, silakan di foto ataupun di SS ya. Oke, selagi kalian SS, kalian coba lihat latihan 5.3. 5.3 yang A sampai yang J, lihat, pilih 4 soal yang kita akan bahas ya. Sok, Bapak tunggu dulu. Oke, silakan ya kalian pilih ya. Bentar, Bapak ini dulu. Oke, jadi yang mana yang mau dicoba? Nomor B boleh, Pak? Oke, yang B dulu ya. Kita coba sebutkan yang B soalnya. CA CA dalam kurung OH 2 Aki. Nah, ini kalau kita baca larutan kalsium hidroksida. Terus Tambah H3PO4 3PO4 dalam kurung Aki. Nah, ini dibaca direaksikan dengan larutan asam fosfat, gitu ya. Ya. Oke, terus Sama dengan jadi CA3PO4. PO4-nya dalam kurung, Pak. Oke. 2 Aki. Nah, ini dibaca menghasilkan larutan kalsium fosfat. Terus Tambah H2O tambah I. L. Udah? Oh, ya Pak. Nah, ini dan air. Oke. Nah, kita akan gunakan yang pertama ialah cara langsung dulu ya, supaya kita nanti pilih-pilih juga cara langsung ataupun cara tidak langsung. Oke, cara langsung itu kalian langkahnya adalah perhatikan atom yang ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, ketika kita lihat pertama CA ini dalam ruas kiri itu ada pada satu senyawa. Sedangkan pada ruas kanan itu ada dalam satu senyawa juga. Nah, kalau di dalam ruas kiri dan kanan itu ada satu senyawa masing-masing, berarti kalian boleh prioritaskan. Ya. Nah, berikutnya lihat yang O. O itu ada di 1, 2, 3, 4. Semua senyawa ada O-nya. Nah, kalau menemukan atom yang seperti itu, kalian jangan dilihat duluan gitu ya, atau nanti kita aja ditraktirkan ya, ditraktirkan. Oke, coba lagi H. H itu dia di sini ada, di sini ada, di sini ada. Oh, ada 3 senyawanya. Nanti aja, tidak didahulukan ya. Kalau gitu lihat lagi ada P. P itu di sini ada 1 senyawa, di sini juga ada dalam 1 senyawa. Nah, berarti yang kayak gitu didahulukan. Ya, kita coba. Tadi Ca yang dahulukan. Nah, Ca jumlah atomnya di sebelah kiri itu ada 1.
Sedangkan di sebelah kanan itu jumlahnya ada 3. Maka supaya sama jumlah antara atom kiri dan kanannya, kita kalikan jumlah atom yang paling sedikit. Di sini CA-nya 1, di sini 3. Berarti kali berapa sih CA ini? Supaya sama. Kali 3. Maka muncullah koefisien 3 di depan. Nah, karena ini yang kita kalikan, berarti ini kita tandai dengan angka 1. Ketika sudah ada tanda koefisien, kalian jangan rubah lagi. Oke? Nah, berarti si senyawa ini sama ini juga udah sama. Oke? Nah, berikutnya, jangan langsung lihat ke ini sama ini ya. Kita lihat, dalam senyawa yang sudah pasti, ini ada OO, atom O itu banyak Pak, otaknya jangan dulu. Atom HO banyak juga sama, jangan dulu. Berarti kita lihat sini, yang udah pasti. Di sini ada P. Nah, berarti P kan duluan ya. Nah, di sini jumlah atom P ada berapa? Kita lihat. P di dalam kurung itu ada 1. Di luarnya 2. Berarti dikalikan. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kalikan koefisiennya langsung. 2. Berarti jumlah atom P yang pasti di sebelah kanan itu 2. Maka si atom P pada senyawa H3PO4 harus mengikuti jumlah atom P yang pasti. Di sini baru ada 1. Supaya sama berarti kali berapa di sini? 2. Kali 2. Maka muncul koefisien 2. Ya. Nah, berarti siapa yang belum diapa-apain? Nah, H2O ini belum. Berarti kalian bisa milih mau H-nya, mau O-nya bebas ya. Saya mau pilih yang H-nya, Pak. Oke, kita lihat. Di sini atom H ada 1, di luar kurungnya 2, dikaliin 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti pada senyawa CaOH2 ada 6 atom. Ternyata di kiri juga si atom H itu ada pada H3PO4. Jumlah H-nya ada 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Oh, berarti 6. Jumlahin. Oh, berarti pada ruas kiri jumlah atom H itu adalah 6 ditambah 6 sama dengan 12. Di kanan di sini nggak ada H. Yang ada hanya ada pada H2O. H2O itu kebetulan baru ada 2. Supaya sama 12, berarti kali berapa H2O ini? 6 kali 6. Maka muncul angka. Nah, ketika semuanya udah ada koefisiennya, berarti kalian sudah menyetarakan kesamaan reaksi tersebut. Oke? Yang berikutnya, ini metode langsung ya. Yang berikutnya adalah metode ABC. Ketika metode ABC itu kita harus misalkan dulu di dalam setiap ini kita hapus dulu ya. Kita jadikan ini sebagai patokan jawaban. Oke. Nah, ini ada tadi apa kan 3 ya. 3, ini 2, ini 1, ini 6 ya. Nah, untuk metode ABC, kita harus misalkan koefisien masing-masing seniornya itu kita dengan A yang paling kiri ya, B, C, dan D. Ya. Nah, karena ini udah A, B, C, dan D, kita hitung persamaan pada masing-masing atom. Pertama pada atom Ca dulu. Ca sebelah kiri itu ada 1. Kita kalikan koefisiennya yaitu A. Berarti dia adalah A. Tidak ada Ca lagi di kiri, maka sama dengan langsung. Kita beralihkan. Di sini Ca-nya ada 3. 3 kalikan C berarti 3. 3. Oke, udah Ca ya. Yang kedua adalah O. O di sini ada 1. 1 kalikan 2 itu 2. 2 kalikan A itu 2A. Lalu O juga ada di sini. Berarti tambahin. Ya. 4 dikalikan B berarti 4B. Sama dengan, karena udah nggak ada lagi ya. Di sini ada O-nya ada 4. Di luar kurungnya 2. Berarti kaliin. 4 kali 2, 8. 8 kali C berarti 8C. Ditambah. Di sini ada O juga nih. 1 kali D berarti D. Beres persamaan. Baru berikutnya persamaan H. Di sini hanya ada 1. 1 kalikan 2, 2 kalikan A berarti 2A. Di sini ada H juga.
3 awalnya kalikan depannya B berarti 3B. Sama dengan di sini enggak ada H, di sini ada H. H-nya awalnya 2. 2 kalikan D berarti 2D. Beres ya. Lalu setelah ini H udah, berarti P yang terakhir ya. P di sini ada 1. 1 kalikan B berarti B. Sama dengan, ada lagi ya. Di sini P-nya ada 1 kalikan 2, 2. 2 kalikan C, 2C. Nah, setelah kalian beres membuat kesamaan, lihat pada ruas kanan ini kebanyakan ialah C. Maka kita ubah si A, B, C, D-nya itu ke dalam C. A itu pada persamaan di sini itu sama dengan 3C. Si B itu di sini apa? 2C. C karena patokannya C berarti sama dengan C. Lalu D karena di sini belum ada, yang ada pada persamaan kita pilih. Mau O atau mau H. Apa yang paling sedikit yang H aja boleh. Kan persamaannya itu 2A ditambah 3B sama dengan 2D. Kita substitusikan di sini. A itu kan adalah 3C, maka 2 kali 3C ganti ya. B itu kan 2C, 3 kali 2C ya. Sama dengan 2D. 2 kali 3C, 6C. Ditambah 3 kali 2C, 6C juga sama dengan 2D. 6C tambah 6C sama dengan 12C. 12C. Berarti D sama dengan 12 dibagi 2C. Berarti D sama dengan 6C. Setelah ini semua adalah C, maka kalian tinggal bagi dengan C. Dengan variabelnya. Supaya apa? Supaya jadi angka. Ini 3, ini 2, ini 1 gitu ya. 2 bagi ini, bagi lagi. Ini 6C bagi C, ialah 6. Nah, ini adalah jawaban kalian. Samain. A-nya 3, 3. B-nya 2, 2. C-nya 1, 1. D-nya 6, 6. Sama. Oke. Itu untuk metode A, B, C. Seperti itu. Jadi kalau metode langsung, itu bisa kalian gunakan cepat. Kalau kalian nanti metode langsungnya itu bingung, ini kok nggak ada jawabannya. Kalian gunakan metode ABC. Kenapa? Karena metode ABC ini dapat digunakan untuk setiap jenis reaksi yang mudah atau yang susah. Gitu ya. Oke, sampai sini kalau masih pusing nggak apa-apa. Kita masih ada jatah 3 soal. Silakan kalian screenshot atau foto dan pilih satu soal berikut. Yang mana yang mau dibahas? Oke. Ya. Soal yang pendek pun juga bisa dikatakan susah, gitu ya. Tapi ya panjang juga sama lah ya. Jadi sok pilih. Oke, soal kedua mana? Mau dipilih yang mana? Yang H, Pak. Yang H. Ya. Oke, ini udah di foto, udah di SS. Udah, Pak. Udah, oke ya. Kita masuk yang H. Coba ditekan apa intinya, apa soalnya dulu ya. NH4. Ya, terus itu dikurungin Pak 2 ya. SO4. Oke. Terus dalam kurung AQ. Ini dibaca apa? Larutan amonium sulfat. Oh, ya. Oke, terus ditambah NaOH. Terus larutan ya sama. Nah, ini kalau dibaca direaksikan dengan larutan natrium hidroksida. Oke, terus? Terus hasilnya itu Na2SO4 S. Nah, dibaca apa nih? Padatan natrium sulfat. Terus? Ditambah H2O. Ini air. Terus? Ya. Terus ditambah NH3 gas. Nah, ini gas amonia. Oke. Tadi kita cara langsung dulu. Sekarang kita balik ya. Kita gunakan cara ABC dulu. Pertama misalkan depan senyumnya itu ialah A, B, C, D, dan E. Ya. Yang kedua, kita cek masing-masing kesamaan tiap atomnya. Berarti untuk N, di sini ada 1. 1 kalikan 2 berarti 2 jumlahnya. 2 kalikan A berarti 2. Tidak ada lagi N di kiri, berarti langsung sama dengan ya. Sama dengan di kanan itu adalah
1 N-nya dikalikan E berarti E. Beres untuk atom N. Yang kedua atom H. Di sini ada 4. 4 dikalikan 2, 8. Dikalikan A jadinya 8A. Karena masih ada atom H di sebelah kirinya, ini 1 kalikan B berarti tambah B. Sama dengan. Di sini H-nya ada di sini aja. Berarti 2 dikalikan D berarti 2D. Ditambah masih ada H-nya. 3 dikalikan E berarti 3. Next, berikutnya adalah atom S. 1 dikalikan A berarti A. Sama dengan, tidak ada lagi ya. Di sini ada S. 1 dikalikan C berarti C. Setelah S adalah O. O di sini 4 kalikan A berarti 4A. Ditambah 1 kalikan B berarti B. Sama dengan, di sini ada 4 kalikan C berarti 4C. Ditambah 1 kalikan D berarti D. Oke, O udah ya. Yang berikutnya Na. Oke, ini terakhir kayaknya karena OH udah ya. 1 kalikan B berarti B sama dengan Na. 2 kalikan C berarti 2C. Nah, kalian cek sebelah kanan ini, mana yang paling banyak hurufnya? Oh, C sama C. Berarti C. Ya udah, kita patokan ialah C. Ya tulis ini A, B, C, D, E ya. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk C. A di sini ada A sama dengan C, berarti C. B di sini ada B sama dengan 2C, berarti 2C. C karena patokan C lagi gitu ya. D oh adanya di bersamaan nanti dulu. E ya. E itu sama dengan 2A, sedangkan A sama dengan C. Berarti E berapa C? 2C. 2C, betul. Nah, si D belum nih ya, kita buat. Pilih mau yang mana yang kita ambil. Opa saya mau ambil yang O aja, boleh ya. Kan O itu 4A. 4A-nya ganti sama C, berarti 4C. Ditambah B itu kan 2C, ganti langsung. Sama dengan 4C tetap ditambah D. Kan habis ya. Berarti dia sama dengan 2C. Udah semua C, kita bagi dengan C. 1 atasnya, 2, 1, 2, dan 2. Nah, ini yang kita kenal dengan koefisien. Oke. Nah, kayak gitu ya. Berikutnya, kita gunakan cara langsung. Kita lihat ya. Di sini atom N itu ada dalam suatu senyawa, di sini juga dalam suatu senyawa, berarti kita dahulukan, boleh. N di sini ada 1 kali 2, 2. Nah, sedangkan di kanan itu ada 1. Supaya sama, berarti ini kalikan 1, ini kalikan 2. Ya. Nah, ini jangan tuh kalian lihat, yang belum ini ya. Kita lihat, di dalam senyawa ini ada H juga. H itu banyak kotaknya, jangan dulu. Ada S, S cuma 1, ya kita pakai S. S1 dikali 1, 1. Di sini S-nya 1 juga, berarti ya udah ini 1. Ya, sama kan ya? Nah, O juga sama banyak, Pak. Oke, kita ragukan dulu. Nah, sekarang yang Na. Na ini kan cuma 1 ya. Berarti Na-nya yang di kanan udah pasti. Yang ini belum pasti. Berarti ini patokannya. Na-nya 2. 2 kali 1 kan 2. Sedangkan di sini Na-nya baru ada 1. Supaya sama berarti ini kali berapa? 2. 2. Nah, nanti tinggal apa dong? Tinggal H2O dong. Nah, H2O mau H atau mau O? Bebas. Saya mau H aja, Pak. Boleh. Atau O lah. O ya, karena tadi kita pakai O. Coba yang O dulu ya. Di sini O-nya ada 4. 4 kalikan 1. Jangan lihat A ya, karena kan kita nggak pakai ABC. Kita lihat ya langsung ya. 4 itu 4. 4. Di sini O-nya 1. 1 kali 2, 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke. Di sini O cuma ada dalam 1 dan 2. Ini jangan dulu dilihat, karena belum pasti. Ini dulu. 4 ke 1, 4. Ini 6. 4 tambah berapa supaya 6? 2. Nah, sedangkan di sini O-nya baru ada 1. Supaya sama, maka ini kalikan 2. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 2, 1. Oke? Dipahami metodenya?
Masih pusing, Pak? Kita lihat contoh yang ketiga. Silakan pilih. Ini jangan lupa di screenshot ya atau di foto dulu. Oke, pilih sekarang. So, yang contoh ketiga. Yuk, yang mana yang kita bahas? Oke. Yang mana? Pilih A, B, atau apa? Yang ketiga. Atau sudah bisa nih kalian? Ya, soal ketiga. A, yang mana? C deh Pak, C. Yang mana? pendek. C. Yang mana? C. Yang mana Adrian? Yang C atau yang D? C Pak. C. Oke, kita lihat kan. Apa soalnya coba? N2 N2. G dalam kurung G. Oke, gas nitrogen terus Ditambah H2G. ditambah gas hidrogen terus Hasilnya NH3G. NH3 gas. Ya. Nah, kita pakai metode langsung dulu ya. Nah, kita coba cek dulu ya. Di sini NH3 udah ada semuanya satu ya. N dulu kita lihat. Kenapa nggak H dulu, Pak? Kalau H ini 2 dan 3. Agak pusing ya angkanya ya. Mending N dulu. N di sini 2. Di sebelah kanan ada 1. Supaya sama berarti berapa ini? 2. 2. Ya. Nah, sekarang kan ini udah pasti. Nah, yang belum H2. Nah, H di sini berapa nih? Ada 3. Kalikan kok bisa 2. 6. Ini patokannya. Sedangkan di sini baru ada 2. Supaya sama berarti kali 3. 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan konsep ABC. Oke. Konsep ABC. Nah, kita tulis dulu ya yang di sini. Ini 1, 3, 2 ya. Nah, konsep ABC. Kita misalkan dulu ini A, ini B, ini C. Yuk, pertama yang N. Berarti ini 2 kali A, 2A sama dengan 1 kali C. Yang kedua yang H. Ini 2 kali B, 2B sama dengan 3 kali C, 3C. Dan lagi ya, karena nggak ada lagi berarti kita cek. Mau kemana ini? Karena ini C, berarti patokannya C. Berarti A itu berapa C? Coba. Kalau 2A sama dengan C, berarti A sama dengan berapa C? 2C, Pak. 2C. Kan 2A sama dengan C. Berarti A sama dengan 1/2 C. Kalau B, berapa C? 3/2. 3/2 C. Kalau C ya jelas C gitu ya. Nah, karena angka ini pecahan, nggak bagus, kita hilangkan pecahannya. Berarti kali berapa? 2. Kali 2. Maka A-nya di berapa C? 1. 1 C. Yang kedua berapa C? 3. 3 C. Yang ketiga? 2 C ya. Setelah sama berarti tinggal bagi variabelnya. Ini 1, ini 3, ini 2. Sama ya, efisien ya. Oke. Nah, kayak gitu untuk soal yang C. Oke, satu soal untuk bagian 1 yang terakhir. Mau yang mana? Dipilih? Ayo. Jangan lupa isi dulu ya sama kalian. Oke. Satu soal lagi. Oke, coba nih. Bapak kasih ya. Yang agak susah itu yang NH3 tuh. Yang ada CO-CO-nya. Ada? Itu mau berapa itu? Yang D bukan, Pak. Yang D. Oke, kita coba gitu ya. Nah, yang D, apa coba sebutkan soalnya? Apa soalnya? Yang D apa yang G, Pak? Kayaknya yang G deh. Oh, G. Oke. Apa soalnya? Fe2, Fe2, O3, O3, itunya S, terus padatan, ditambah padatan besi 3 oksida. Oke, ditambah apa?
CL. COCL. HCl. Oh, HCl. HCl, ya. HCl, terus Terus CuOH. OCU. Bukan. Bapak mohon maaf, yang G itu tadi yang Fe2O3 Ya. terus ditambah COG OCO. Oke, terus ya. Terus hasilnya itu Fe liquid ya ditambah Liquid, ya. CO2 gas. Oke, ini ya. Ini soalnya simple, tapi kalau kalian pakai metode langsung agak ribet. Kenapa coba kita lihat? Fe-nya 2 ya. Ini 1 kan? Supaya sama berarti ini kali 2 ya. Ini 1 kan? Ini jangan diubah sama kalian. Sekarang yang C. C-nya udah sama belum? Belum. Belum, Pak. Ini berapa C-nya di sini? 1. Satu. Ini berapa? 1. Sama ya? Oke. Iya, Pak. Berarti kalau gitu udah setara belum, Pak? Kita cek O-nya. Coba. Di kiri O-nya ada berapa? 3 kali 1 di 3. Ini 1. Jadi berapa 1. totalnya? 4. 4. Di sini ada berapa? 2. Nah, kan nggak sama. Gitu ya. Nah, yang kayak ginian nih kalau kalian kayak langsung agak ribet. Cuman kalaupun emang mau langsung, pas saya mau langsung deh. Kalau langsung kayak gini berarti. Oh, karena kalian udah cross check O-nya nih. Kalau nggak ke cross check nggak akan benar jawaban ya. Karena udah cross check berarti karena C-nya sama, kita ganti 2 deh. Ya, ini 2, ini 2. Jumlah O-nya sama atau beda? Coba. Yang di kiri ada berapa totalnya? Si O-nya. Itu ada 3 ditambah 2, 5, Jadi Pak. 5. Kalau di sini ada berapa? Ada 4. Oh, berarti masih belum. Berarti bukan angka 2 deh. Coba ganti sama 3. Kalau 3 gimana? Sama atau beda? Jumlah O-nya? Sama. Sama. Nah, gitu ya kalau kalian masih mau pakai langsung. Tapi kalau aduh Pak, langsung saya mentok nih. Ya udah kita gunakan metode ABC. Ya. Apa metodenya? Nah, ini kita itu ya. Ini 1, ini 3, ini 2, ini 3. Kita pakai metode ABC. Pertama kalian misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Kita mulai Fe dulu. Fe itu di sebelah kiri ada 2. 2 kali A berarti 2A. Tidak ada lagi Fe, langsung sama dengan. Fe-nya sama dengan C. Setelah Fe berarti ada O. O di sini 3 kali A, 3A. Ditambah 1 kali B, B. Sama dengan. Di sini ada apa? 2 kali D, 2D. Kita nggak ada O di sini ya. Udah O, C. C di sini 1 kali B, B. Sama dengan 2 kali D, 2 D. Kok ada ini 2B, D ya. Karena kan C yang kita lihat bukan O ya. 1 kali D, D. Nah, kalau gitu mana yang kalian pakai? Mau A, mau B, mau C, mau D. Si A dengan C ada hubungannya. Ya. Nah, kalau kita mau pakai yang A, berarti C-nya akan bentuknya pecahan. Betul nggak? Ya. Betul, Pak. Nah, kalau gitu, aduh Pak, ribet, nanti dikaliin lagi. Ya udah, kita patokannya apa? Patokannya A aja deh, Pak. Oke, sekali lagi, kalau patokannya C, kalian nanti harus dikaliin, ada pecahan. Tapi kalau patokannya A, itu tidak akan ada pecahan. Cek ya. A itu jadi patokan. A, B, C, D ya. A patokannya berarti A sama dengan A. Si B ada nggak? Si B nggak ada hubungannya dengan A. Si C ada hubungannya nggak dengan A? Si C ada hubungannya A, yaitu 2A. Si D ada nggak hubungannya dengan A? Nggak. Nah, berarti ada 2 nih yang perlu kita tuliskan. Ya udah kita gunakan samaan yang O. 3A ditambah B sama dengan 2D. A-nya udah ada. Nah, ini mau siapa dulu yang kita ganti? Mau B dulu atau mau D dulu? Pak, saya mau cari B dulu. Boleh. Berarti D-nya kita ganti. Karena D sama dengan B,
berarti ini menjadi berapa B? 2B ya? Nah, pindahin. Berarti 3A sama dengan si B-nya pindah ruas. 2B dikurangi B. Berarti apa dong? B sama dengan 3. Karena B itu sama dengan D, berarti D berapa? 3A juga. Sama kan A ya? Tinggal kalian bagi dengan A. 1, 3, 2, 3. Ini koefisiennya. Sama enggak dengan yang tadi? Sama. 1, 3, 2, dan 3. Gitu ya? Dipahami? Oke, lumayan ya untuk persamaan reaksi. Tapi kalau udah cepat insya Allah. Ini harus kalian bisa karena ke depan itu sangat banyak melibatkan persamaan reaksi ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan untuk bagian 1. Kalau tidak, kita lanjut ke bagian 2. Itu adalah soal terakhir pada hari ini ya. Ada yang tanyakan nggak? Sudah cukup jelas? Bapak, Nurul mau nanya, Pak. Boleh, boleh. Gimana? Soal ini, tadi Nurul kurang paham. Kalau misalnya, kan ini hasilnya tuh ya, dari persamaan ini tuh ada C, 2D, sama D. Kalau misalnya patokannya kan tadi Bapak bilang dilihat dari yang paling banyak hurufnya ya, Pak. Iya, Jadi, betul. kalau misalnya patokannya ngambil D, itu gimana, Pak? Nah, D-nya di sini yang ada, di sini. Ini kan persamaan, bukan D sama dengan. Oh, Jadi yang dimaksud Bapak itu yang banyak itu ialah yang D sama dengan gitu ya. oh ya, siap, Pak. Di sini bisa Oke, apa? Pak. 3A tambah B, tapi ini persamaan. Persamaan nanti panjang lagi. Gitu ya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Siap. Ya. Lagi tanyakan? Sudah? Kalau sudah cukup, boleh bagian 2 pilih. Mau A, mau B, mau C. Silahkan. Ini jangan lupa disusun dulu ya. Ya, mau A, mau B, mau C. Silahkan. Pilih ayo. Ini kalau mau kalian coba kalian jadiin semuanya C. So, bisa nggak ya? Kalau mau ya. Oke, siap sok. Silakan. Mau yang mana? Mau A, B, atau C? Latihan 5.3 yang nomor bagian 2. Oke, yang mana? ABC, Pak. Oh, langsung ABC jangan. Kita dengan latihan. Ini satu aja ya. A aja dulu, Pak. Aja, oke. Apa soalnya? Sok. Ditekan nanti ya. Logam besi direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan besi 2 sulfat dan gas hidrogen. Ini tujuannya menyetarakan juga ya, tapi dari pernyataan. Berarti kalian siapkan daftar anion kationnya bisa ada. Kita mau lihat, ada logam besi. Logam itu kan padatan. Besi lambang unsurnya apa besi? Lambang unsurnya Fe. Fe. Nah, karena dia unsur berarti udah Fe aja. Padatan berarti dia S. Direaksikan dengan berarti tambah. Larutan asam sulfat. Asam apa lambangnya? Asam. H, Pak. H-nya berapa plus? H plus. Plus. Sulfat apa sulfat? Apa lambangnya? Pak. Ya, apa? SO4. SO4 pangkatnya berapa? Muatannya berapa? -2. -2. Ini udah netral belum? Udah 0 belum ini? Belum. Belum. Nah, supaya 0 berarti siapa yang dikalikan? H. Kali berapa? 2. 2. Maka muncul angka di bawah. Artinya dia udah setara. Ini hapus sama. Larutan berarti dalam kurung menghasilkan panah gitu ya. Larutan besi 2 sulfat. Besi itu lambangnya apa? Tadi Fe ya. Karena udah ada biloxnya 2, berarti muatannya 2 plus. Sulfat tadi apa? SO4
2 minus. Udah 0 belum ini? Udah, Kak. Udah, berarti Udah, kan nggak Pak. perlu dikaliin. Larutan berarti dalam kurung Aq. Dan gas hidrogen. Hidrogen itu di alam bentuknya apa? H2. Oke. Nah, ini setelah gini gimana, Pak? Kita setarakan. Kita gunakan metode langsung dulu ya. Fe-nya 1 di kiri, 1 di kanan. Oke, kita cek ya. Ini 1, ini 1. SO4-nya berarti 1, ini 1 juga. H-nya 2, ini 2. Semua 1 berarti ya. Berarti udah setara. Udah setara. Kita coba gunakan yang ABC. Oke, ini A, B, C, dan D. Kita lihat ya, Fe dulu. Berarti Fe itu A sama dengan C. Terus yang H. H itu 2 kali B, 2B sama dengan 2D. Gitu ya. Terus yang S. Itu 1 kali B, B sama dengan C. Terus yang O. 4 kali B, 4B sama dengan 4 kali C. Nah, karena di sini itu tidak ada persamaan, langsung sama dengan mana yang paling banyak? Oh, C yang paling banyak. Berarti kita patokannya ke C semua. Berarti A itu berapa C? C. B itu berapa C? C juga. C itu patokan, C lagi dong. D berapa C? Ya, 2D sama dengan 2B. Berarti D berapa B? 1B. 1B. Sedangkan B sama dengan C. Berarti D sama dengan C, Pak. C. Ya udah, bagi variabelnya berarti 1, 1, 1, 1. Ya. Nah, ini jawabannya. Oke, sampai sini bisa? Jadi untuk bagian ini, dari pernyataan dibuat persamaan dulu, baru setara. Ya. So, ada yang tanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas kayaknya ya. Nah, karena sudah jelas, kalian punya waktu sekitar 38 menit lagi gitu ya. Silahkan kalian prioritaskan dulu, catat apa yang Bapak tulis di screen ini. Gitu ya. Setelah beres catat, masih ada waktu, boleh kerjakan latihan soal yang belumnya. Oke, karena latihan soal itu pasti akan dikumpulkan. Oke, jadi kalian silakan manfaatkan waktu dengan mencatat dan juga mengerjakan latihan soal. Ya, kalau ada yang tanyakan boleh via WhatsApp atau di sini gitu ya, kalau standby. Kalau tidak, mungkin di WhatsApp aja lebih aman ya. Oke, ada yang tanyakan? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, silakan menulis kembali apa yang Bapak tulis ya. Oke, kalau gitu selamat menulis dan mengerjakan soal ya.